Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Yuli Sesa Rahmana dari kelas S1 TE 04A. NIM saya yaitu 20107006. Saya bercita-cita ingin menciptakan sesuatu hal yang baru yang dapat berguna bagi banyak orang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan materi dari modul 1 sampai modul 5 di mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Yang pertama yaitu ada modul 1 variabel dan tipe data. Yang kedua modul 2 konstruksi dasar dan runtutan. Modul 3 yaitu tentang konstruksi dasar, pemilihan atau percabangan. Modul 4 tentang konstruksi dasar pengulangan. Dan modul 5 mengenai subprogram, prosedur dan fungsi. Modul 1 variabel dan tipe data. Nah, di sini hal yang akan dibahas yaitu mengenai variabel, tipe data, dan pendeklarasian variabel. Baik, yang pertama yaitu variabel. Pada bagian penentuan nama variabel, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Contohnya, nama variabel hanya boleh disusun dari huruf alfabet, angka, dan karakter garis bawah. Yang kedua, panjang nama tidak dibatasi. Yang ketiga, hanya boleh dimulai dengan huruf alfabet atau karakter garis bawah. Yang keempat, nama tidak boleh menggunakan istilah yang menjadi kata kunci yang ada di pseudocode atau bahasa pemrograman tertentu. Nah, di sini ada contoh mengenai penamaan variabel yang salah dan yang benar. Jadi, seperti yang ketentuan sebelumnya, hanya boleh diawali oleh huruf alfabet dan karakter garis bawah. Nah, ini adalah contoh yang salah, satu data. Yang benar itu adalah data 1. Jadi angka satunya itu ditaruh setelah data, bukan sebelum data. Sebenarnya lainnya ini adalah nomor siswa dihubungkan dengan strip, itu tidak boleh. Jadi jika ingin ada dua kata seperti ini, bisa disambung saja nomor siswa, atau jika tidak ingin disambung bisa menggunakan cara dengan garis bawah atau underscore. Oke, begitu juga dengan ini, rekam underscore 1 underscore temp. Nah, ini if main itu yang dimaksud yang dari kode keyword yang ada di bahasa pemrograman tertentu. Selanjutnya, tipe data. Tipe data ini berfungsi untuk menentukan jenis data dan ukuran maksimal dari suatu variabel. Beberapa tipe data yang sering digunakan dalam bahasa C++ terutama yaitu satu integer. Ini data yang menyimpan bilangan bulat. Jadi jika kita ingin sebuah variabel yang memiliki nilai bilangan bulat, itu kita memakai tipe data integer dan ditulis int seperti yang ada di layar di kode programnya. Kemudian float, bilangan pecahan. Nah, float ini tipe data yang dipakai jika kita ingin memiliki nilai suatu variabel dengan bilangan pecahan atau bilangan berkoma. Nah, itu yang membedakannya dengan integer. Jika integer, dia tidak akan membaca atau menyimpan nilai yang berkoma. Jadi jika ingin pakai bilangan berkoma atau bilangan pecahan, kita memakai tipe data float. Dan yang selanjutnya itu ada char atau karakter, dapat berupa angka dan huruf. Sesuai namanya, karakter, tipe data ini menyimpan nilai seperti angka dan huruf. Selanjutnya, pendeklarasian variabel. Pendeklarasian variabel dalam bahasa C++ yaitu ditulis seperti ini. Jenis tipe data, setelah itu nama variabelnya. Nah, di sini ada contohnya.
Contohnya ini int alas. Nah, int ini adalah tipe datanya dan alas adalah nama variabelnya. Begitu juga dengan int tinggi, float luas. Selanjutnya modul 2, konstruksi dasar runtutan. Di konstruksi dasar runtutan modul 2 ini yang akan dibahas itu mengenai operasi input dan output, operasi penugasan yang dimana nanti ada aritmatika, logika, dan relasional. Ini operasi input output. Yang pertama kita bahas mengenai operasi output. Operasi ini digunakan untuk menampilkan data atau teks pada suatu piranti output atau piranti keluaran seperti monitor atau printer. Ini adalah salah satu cara untuk melakukan operasi output dalam bahasa C++. Untuk menampilkan teks, ini ada cout, terus ini tanda kecil dari kiri-kiri, ada tanda petik, dan kita masukkan teks yang ingin ditampilkan, ditutup lagi dengan tanda petik, dan jangan lupa titik koma di ujung kalimat, di ujung kodenya. Kemudian atau bisa dengan cara ini ditambahkan dengan ENDL atau endline. Ini fungsinya untuk perintah pindah baris gitu. Kemudian untuk menampilkan variabel, caranya sama cout, kiri-kiri nama variabel, titik koma. Untuk menampilkan teks dan variabel hanya digabung saja yang dua ini. Ya ini caranya cout, kiri-kiri, teks, jangan lupa di dalam tanda petik, kiri-kiri nama variabel. Jika tidak ditulis di dalam tanda petik, maka sistem akan menganggapnya sebagai nama variabel. Nah, seperti ini contohnya. Operasi output. Cout kiri-kiri dalam tanda petik luas sama dengan kiri-kiri luas titik koma. Jadi yang akan ditampilkan di layar itu adalah luas sama dengan lalu nilai yang disimpan oleh variabel luas. Contohnya seperti ini. Ini yang akan ditampilkan. Luas ini itu yang di dalam tanda petik, dan 10 itu adalah nilai yang disimpan oleh luas. Operasi input output yang kedua yaitu operasi input. Operasi ini digunakan untuk meminta suatu masukan dari pengguna atau user melalui piranti input seperti keyboard. Jadi di sini kita memasukkan nilai biasanya. Contoh caranya yaitu seperti ini, cin, terus tanda besar dari ini kanan-kanan, nama variabel, titik koma. Contohnya cin kanan-kanan harga barang. Harga barang ini adalah nama dari variabel dalam suatu kode program. Nah, contohnya seperti ini. Cin alas titik koma. Nah, nanti kita diminta untuk masukkan nilai dari variabel alas. Nah, ini contohnya 20. Dan seperti di operasi output tadi, ada cout alas sama dengan alas. Maka nilai yang disimpan oleh alas adalah 20. Karena telah kita masukkan tadi melalui perintah cin alas, kita masukkan 20. Selanjutnya ada operasi penugasan. Untuk pengesetan nilai secara langsung, operasi assignment atau penugasan pada bahasa C++ atau bahasa C dilakukan dengan cara berikut. Nama variabel sama dengan nilai. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah pengesetan nilai secara langsung dalam operasi penugasan bahasa C++. Jadi alas sama dengan 20. Alas itu nama variabelnya dan 20 adalah nilai dari variabel ini, nilai yang kita tentukan. Atau kita bisa langsung menggabungnya dengan pendeklarasian variabel seperti int tinggi sama dengan 10. Jadi int itu tipe datanya, tinggi nama variabel sama dengan, dan 10 adalah nilai dari variabel tinggi. Kemudian ada pengesetan nilai secara tidak langsung dalam operasi penugasan bahasa C atau C++, yaitu dengan cara nama variabel sama dengan ekspresi.
Ekspresi merupakan transformasi nilai menjadi keluaran yang dilakukan melalui perhitungan. Ekspresi terdiri dari operan dan operator. Nah, contohnya seperti ini. Z sama dengan X plus Y. Ini adalah pengesetan nilai secara tidak langsung melalui sebuah perhitungan X plus Y. Jadi seperti tadi yang dikatakan tadi, ekspresi itu terdiri dari operan dan operator. Operan itu ini contohnya X dan Y, operator itu adalah tanda plus. Jadi nilai Z akan menyimpan nilai yang dihasilkan dari X plus Y yang akan dimasukkan nanti dalam suatu kode program. Itu adalah cara untuk pengesetan nilai secara tidak langsung. Kemudian ini ada operator aritmatika. Seperti yang dikatakan tadi, ekspresi terdiri dari operan dan operator. Nah, operator itu ada satu yang namanya operator aritmatika. Di sini ada beberapa operator aritmatika dalam bahasa C atau C++, terutama ada tanda plus itu untuk penjumlahan, tanda min untuk pengurangan, bintang untuk perkalian, garis miring pembagian, tanda persen itu sisa pembagian integer, plus penambahan dengan nilai 1 atau increment, min pengurangan dengan nilai 1 atau decrement. Contoh cara penulisannya itu seperti ini. Untuk operator penjumlahan atau plus itu n plus m. N dan m ini sebagai operannya. Kemudian ada n min m, n bintang m, n garis miring m, n persen m, m plus atau plus m, m min atau min m. Untuk penjumlahan kita sudah tahu, pengurangan juga perkalian untuk mengalikan n dikali m, n dibagi m, n persen m. Nah, ini sisa pembagian integer. Ini biasanya digunakan untuk mencari hasil sisa bagi gitu. Jadi n dibagi n persen m. Kemudian untuk m plus itu increment penambahan dengan nilai 1. Misalnya m itu awalnya nilai 1, terus kita m dioperasikan dengan m plus, maka nilainya akan bertambah 1 dan menjadi 2. Begitu juga dengan m min, pengurangan dengan nilai 1, misalnya m-nya itu 2, dioperasikan m min menjadi 1. Kemudian ada operator logika. Nah, beberapa operator logika dalam bahasa C atau C++ itu ada ini, kata kecil dari, kiri-kiri, tanda kecil tanda besar dari, kanan-kanan, tanda dan. Ini ada garis seperti garis lurus, ada arah ke atas untuk bitwise XOR, dan ada tanda strip bergelombang ini seperti cacing kernih untuk bitwise not. Penulisannya yaitu seperti ini, m kiri-kiri n, m kanan-kanan n, m dan n, ya seperti ini. Selanjutnya yaitu ada operator relasional atau perbandingan. Contohnya itu ada ini sama dengan, itu sama dengan, tanda seru sama dengan, tidak sama dengan, tanda ke kanan lebih besar, kiri lebih kecil, kanan sama dengan itu lebih besar atau sama dengan, kemudian ada kiri sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, dan itu untuk logic n, gerbang n itu ada 2 garis tegak seperti ini, garis lurus logic or, dan tanda seru itu logic not. Penulisannya seperti yang ada di sebelah kanan, bagian kanan tabel itu m sama dengan n, m tanda seru sama dengan n, dan seterusnya sampai ke bawah.
Selanjutnya yaitu ada modul 3, konstruksi dasar pemilihan atau percabangan. Di modul 3 ini ada beberapa jenis konstruksi dasar pemilihan, yaitu ada pemilihan tunggal, pemilihan ganda, pemilihan majemuk, dan pemilihan bersarang. Pemilihan tunggal digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada satu kondisi saja. Jadi nilai true di sini hanya ada nilai true. Maksudnya dalam kondisi terpenuhi hanya ada satu, dan jika kondisi itu terpenuhi atau kondisinya itu true, maka program yang di dalam if akan dijalankan, dan jika false maka program itu akan dilewatkan. Nah, ini adalah contoh dari flowchart pemilihan tunggal. Jadi mulai ini syarat, jika syaratnya itu terpenuhi ya, maka dia akan melanjutkan instruksi dan menuju program selanjutnya. Jika syarat itu tidak terpenuhi, maka ia akan melewatkan konstruksi ini. Nah, ini ada contoh programnya, contoh pengaplikasian dalam kode program. Jadi ini bagian if usia besar sama dengan 17. Nah, itu adalah bagian true-nya, yang dimana ini hanya ada satu kondisi benar dan hanya ada satu instruksi yang dilakukan jika syarat itu terpenuhi. Kemudian ada pemilihan ganda. Pemilihan ganda digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari kemungkinan dua kondisi yang ada. Sesuai dengan namanya, yaitu pemilihan ganda. Jadi ada dua kondisi true dan kondisi false. Bedanya dengan pemilihan tunggal tadi, di si pemilihan ganda ini, jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai false, maka akan ada suatu instruksi yang dijalankan dalam program dan itu sudah di-set. Nah, ini flowchartnya. Jadi itu syarat, jika syarat ini terpenuhi, dia akan menjalankan instruksi pertama, instruksi 1. Instruksi jika kondisi itu terpenuhi dan berlanjut ke program selanjutnya. Tapi jika syarat itu tidak terpenuhi, atau nilai false, maka ia akan menjalankan instruksi kedua yang dibuat dalam keadaan false itu. Lalu ini ada contoh programnya. Nah, if total kecil sama dengan 50.000, itu adalah nilai dari true-nya, nilai bernilai true, dan instruksi yang pertama yaitu potongan sama dengan total bagi 100 dikali 5 jika syarat itu terpenuhi. Namun jika syarat itu tidak terpenuhi, dengan kata lain totalnya itu tidak kecil sama dengan dari 50.000, maka instruksi yang dijalankan adalah instruksi yang kedua ini, potongan sama dengan total per 100 kali 20. Jadi begitu pemilihan ganda. Ada dua pilihan atau ada dua instruksi yang akan dijalankan. Kemudian ada pemilihan majemuk. Pemilihan majemuk digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari banyak kondisi yang ada. Sesuai namanya majemuk, berarti ini banyak. Dan biasanya pemilihan majemuk ini kondisi true-nya itu lebih dari satu. Jadi ada 2 atau 3 kondisi true. Dan penulisannya dalam kode program itu nanti if, else if, dan else. Nah, seperti ini. Jika kondisi pertama terpenuhi, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi lain akan dilewati. Nah, ini adalah flowchart dari pemilihan majemuk. Jadi ini syarat 1, jika syarat 1 terpenuhi, maka dia akan langsung menjalankan instruksi yang pertama. Namun, jika syarat 1 tidak terpenuhi, maka dia akan mengecek lagi. Sistem itu akan mengecek syarat kedua, apa syarat kedua terpenuhi. Jika terpenuhi, maka ia akan menjalankan instruksi kedua, begitu seterusnya sampai ke ujung
dan program selesai. Dia akan selalu mengecek apakah kondisi ini terpenuhi. Jika terpenuhi, ia akan menjalankan instruksi dalam kondisi itu, dan jika tidak, maka dia akan melewatkannya. Nah, ini ada contoh kode program pemilihan majemuk. Di sini ada if yaitu nilai true yang pertama, kecepatan besar dari 0 dan kecepatan kecil sama dengan 20. Maka jika nilai kecepatan yang dimasukkan atau nilai atau kondisi itu yang terpenuhi adalah kondisi if atau true pertama, maka ia akan menjalankan perintah yang di dalam if true pertama saja, dan yang lain ini akan dilewatkan. Namun jika else if yang kedua, kecepatan besar dari 20 dan kecepatan kecil dari 60 yang terpenuhi, maka ia hanya akan menjalankan perintah yang ada di else if yang kedua ini atau nilai true kedua. Yang kemudian itu ada pemilihan bersarang. Pemilihan bersarang terjadi ketika struktur pemilihan juga terdapat pada instruksi yang ada di dalam suatu kondisi pemilihan. Sederhananya seperti ini, sesuai namanya pemilihan bersarang, yaitu adalah pemilihan di dalam pemilihan. Jadi dalam pemilihan itu akan ada satu instruksi, dan di instruksi itu salah satunya adalah pemilihan lagi. Nah, ini salah satu contoh flowchart dari program yang pernah saya buat. Ini adalah pemilihan yang pertama, yaitu nomor sama dengan 1. Jika kondisi ini terpenuhi, maka ia akan menjalankan proses yang ada di sebelah kanannya ini. Di mana pemilihan bersarangnya ini yaitu ini, permen sama dengan 1. Pemilihan yang pertama atau nilai true pertama terluar, nilai if terluar itu adalah nomor sama dengan 1, dan di dalam perintah ini, di dalam program yang dijalankan oleh if per nomor sama dengan 1 itu ada pemilihan lagi, seperti permen sama dengan 1, permen sama dengan 2, permen sama dengan 3, dan seterusnya. Jadi sederhananya seperti itu, ada pemilihan di dalam pemilihan. Nah, ini contoh kode programnya dalam bahasa C++ tentunya. Jadi di sini adalah if yang pertama, if terluar, nilai true pertama itu if nomor sama dengan 1, maka ia akan menjalankan ini cout 1 mentos min sampai seterusnya. Nah, di mana pemilihan lainnya yang ada di dalam program ini yaitu adalah ini, if permen sama dengan 1, else if permen sama dengan 2, else if permen sama dengan 3, else if permen sama dengan 4, dan seterusnya. Jadi seperti itu, di dalam pemilihan ini ada pemilihan lagi. Selanjutnya modul 4, yaitu mengenai konstruksi dasar pengulangan. Di sini akan dibahas mengenai struktur for to, struktur while do, struktur repeat until, dan pengulangan bersarang. Konstruksi dasar pengulangan merupakan konstruksi dasar yang digunakan dalam suatu algoritma untuk menjelaskan atau beberapa pernyataan atau instruksi yang sama sebanyak beberapa kali. Jadi sesuai namanya itu adalah pengulangan, dan ini tujuannya untuk agar program itu lebih efektif daripada kita harus menuliskan banyak variabel. Kita bisa menggunakan pengulangan dengan hanya menggunakan satu variabel dan akan menyimpan banyak nilai. Ini adalah bentuk umum flowchart dari pengulangan, konstruksi dasar pengulangan. Nah, berdasarkan struktur flowchart ini, konstruksi dasar pengulangan terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, kondisi pengulangan, berisi operasi logika untuk menentukan batas akhir
atau dari suatu pengulangan. Jadi kondisi pengulangan ini itu dengan sederhananya itu adalah batas akhir suatu pengulangan. Sampai berapa kali pengulangan itu akan dilakukan gitu. Kemudian ada yang kedua, badan pengulangan, yaitu deretan instruksi atau pola yang diulang-ulang pelaksanaannya. Jadi badan pengulangan ini adalah perintah yang diulang-ulang. Misalnya kita ingin mengulang output berupa tulisan selamat datang. Nah, output berupa tulisan selamat datang yang diulang-ulang itu adalah badan pengulangan. Kemudian yang ketiga adalah terminasi, yaitu proses penghentian pengulangan oleh suatu variabel pengulang. Kemudian yang keempat ada inisialisasi, proses pemberian nilai awal pada variabel pengulang. Kita masuk ke struktur for to. Struktur for to digunakan untuk melakukan pengulangan di mana jumlah pengulangannya sudah diketahui sebelum program dibuat. Oleh karena itu, pada struktur for to, banyaknya pengulangan sudah dispesifikasikan atau ditentukan dari nilai awal dan nilai akhirnya. Nah, seperti ini struktur dari pengulangan for to. Ini for to itu adalah program yang dijalankan gitu, bagian badan pengulangan ini. Jadi for ada dalam kurung, di dalam kurung itu ada inisialisasi, itu nilai set awalnya, kondisi pengulangan, dan ada terminasi atau pencacahan. Ketiga bagian tersebut dihubungkan dengan tanda titik koma. Kira-kira seperti ini contoh dari pengaplikasian struktur-struktur dari ini. For C sama dengan 1 itu adalah inisialisasi, C kecil sama dengan 10 adalah kondisi pengulangan, C++ itu pencacahan, Cout, C NDL itu adalah badan pengulangan. Jadi dalam program ini, potongan program ini akan menampilkan nilai dari C, di mana nilai C itu awalnya 1 dan akan terus bertambah, C++ terus bertambah 1 hingga 10 kali. Jadi nilai C ini akan diulang sebanyak 10 kali. Kemudian ada struktur while do. Struktur while do hanya mempunyai kondisi pengulangan di dalam while-nya, sedangkan inisialisasi ditempatkan sebelum masuk ke dalam while do, dan terminasi digabungkan dalam badan pengulangan atau di dalam do. Seperti ini yang dimaksud oleh penjelasan tadi. Ini inisialisasi ditempatkan sebelum masuk ke dalam while do. While do ini mulai dari while sampai tutup kurung kurawal yang ini. Di sini while, ada kondisi pengulangan di dalam kurung setelah while, terus buka di dalam kurung kurawal itu ada badan pengulangan dan terminasi. Nah, contohnya seperti ini. I sama dengan 1 itu adalah inisialisasi, while I kecil sama dengan 10 adalah kondisi pengulangan, Cout, C itu adalah badan pengulangan, C++ terminasi. Nah, ini program yang sama dengan di for to tadi, jadi tujuannya sama, yaitu menampilkan nilai C dari 1 sampai 10, mengulang nilai C sebanyak 10 kali. Kemudian kita masuk ke struktur repeat until atau do while. Struktur repeat until dapat dikatakan sebagai kebalikan dari kondisi while do. Di sini kebalikan memang hanya berkebalikan posisi gitu. Jadi di dalam repeat until atau do while ini program akan menjalankan perintahnya dulu, baru dicek apakah kondisi pengulangan itu sudah sesuai gitu. Jadi seperti ini. I sama dengan 1 itu inisialisasi, Cout C badan pengulangan, C++ terminasi. I kecil dari 10 itu adalah kondisi pengulangan. Jadi dalam program ini akan melaksanakan ini dulu, akan mengeluarkan nilai C dulu,
Nanti baru dicek apakah nilai I itu sudah sampai 10 atau pengulangan itu sudah dilakukan sampai 10 atau belum. Nah, jika belum sesuai dengan kondisi pengulangannya, maka yang di dalam do ini akan diulang kembali. Jadi kondisi pengulangan ini dicek di akhir dan akan melakukan badan pengulangan setidaknya 1 kali gitu. Kemudian struktur pengulangan bersarang. Pengulangan bersarang terjadi ketika terdapat struktur pengulangan di dalam struktur pengulangan sebelumnya. Jika kondisi perulangan pada pengulangan pertama terpenuhi, maka kondisi perulangan pada perulangan kedua akan dicek, dan jika memenuhi, maka instruksi yang ada di dalam pengulangan kedua akan dijalankan secara berulang-ulang. Nah, sederhananya seperti ini, sama seperti pemilihan bersarang itu sederhananya ada pengulangan di dalam pengulangan. Jadi kita mengulang biasanya saya menggunakannya itu do while, struktur do while atau repeat until itu untuk pengulangan yang terluar, dan pengulangan di dalamnya bisa memakai for to atau while do. Jadi pengulangan bersarang ini seperti mengkombinasikan ketiga struktur tadi dalam program. Nah, kita masuk ke modul 5, itu subprogram. Di sini ada subprogram fungsi dan subprogram prosedur. Yang pertama, subprogram fungsi. Di dalam pemrograman, fungsi dapat didefinisikan menjadi subprogram tersendiri. Dalam bahasa C++, strukturnya kurang lebih seperti ini. Itu ada tipe data dari subprogram fungsi, nama fungsi, dan ada parameter di dalam kurung. Kemudian yang perintahnya, algoritmanya itu seperti ini. Ada nilai return atau nilai yang akan dikeluarkan nilainya. Untuk lebih jelasnya kita lihat ini contohnya. Float itu adalah tipe data fungsi. Jadi tipe data dari fungsi ini yang dipakai itu float. Kemudian hitung fx. Hitung fx itu sebagai nama fungsi, float x itu parameter. Dan ini return sesuai ini. Nilai yang akan dikeluarkan nilainya itu 2 kali x tambah 5 kali x kurang 8. Kemudian ini subprogram fungsi, pemanggilan subprogram fungsi itu seperti ini, variabel sama dengan nama fungsi terus parameter. Nah, contoh subprogram fungsi ini sudah saya buat, yaitu integer biaya tagihan, integer x, integer y. Integer ini tipe datanya, ini nama fungsi, biaya tagihan nama fungsi, integer x dan integer y itu parameter. Return x kali y itu nilai yang akan dikeluarkan nantinya. Nah, cara pemanggilannya bagaimana? Cara pemanggilannya seperti ini. Kita fokus ke hasil sama dengan biaya tagihan x1, x2. Sesuai yang telah tertulis di atas tadi, variabel ini variabel hasil, kemudian nama fungsi, biaya tagihan, dan parameter x1, x2. Nah, kenapa seperti ini? Ini hasil, kita memerlukan variabel baru gitu. Untuk lebih mudahnya, kita menggunakan variabel baru untuk menyimpan nilai dari fungsi ini, nilai dari fungsi subprogram ini, biaya tagihan. Jadi hasil akan menyimpan hasil dari x kali y. Nah, di sini ada parameter x1, x2. Dalam subprogramnya itu ada integer x dan integer y. Jadi x1 itu akan sama perannya dengan integer x, dan x2 akan sama perannya dengan integer y. Jadi di sini subprogram fungsi operasinya itu adalah x kali y. Jadi nanti nilai x1 akan dikali dengan nilai x2, dan hasilnya akan disimpan oleh variabel hasil. Begitu. Kemudian ada subprogram prosedur.
Nah, subprogram prosedur dapat dideklarasikan dengan menggunakan struktur yang memiliki bentuk seperti berikut dalam bahasa C atau C++. Itu ada void, nama prosedur, terus ada parameter dalam kurung, dan baru badan algoritmanya. Nah, contohnya seperti ini. Void, kemudian itu nama prosedurnya hitung fx, parameternya float x, float bintang y. Nah, di sini ada bintang y sama dengan, ini badan algoritmanya, bintang y sama dengan 2 kali x tambah 5 kali x kurang 8. Nah, bintang ini apa maksudnya? Bintang ini adalah penanda bahwa parameter itu dilakukan untuk output, ya, untuk output itu yang pakai bintang. Nah, contoh subprogram prosedur ini sudah saya buat. Ini ada void data pasien. Void itu seperti strukturnya tadi, itu ada void, terus data pasien, nama subprogram prosedurnya, integer pasien adalah parameter, dan yang akan dijalankan itu adalah ini if pasien sama dengan 1, else if pasien sama dengan 2. Itu yang akan dijalankan, itu yang disimpan oleh subprogram prosedur. Jadi jika dipanggil dalam program utama, maka dia akan menjalankan ini. Nah, cara panggilannya bagaimana? Seperti ini. Kita fokus ke yang paling bawah ini, data pasien, terus dalam kurung pasien titik koma. Pemanggilannya sederhana saja seperti itu, sesuai ini, nama fungsi, parameter. Jadi kita hanya perlu memanggilnya dengan menuliskan nama fungsi di sini dan memasukkan parameter yang akan digunakan tadi gitu. Misalnya seperti ini, void data pasien, integer pasien, dan cara memanggilnya data pasien sesuai namanya dan parameternya pasien. Baiklah, sudah habis. Itu penjelasan singkat mengenai modul 1 sampai 5. Oke, selanjutnya itu saya akan mendemonstrasikan mengenai program yang sudah saya buat, dan ini mencakup materi dari modul 1 sampai modul 5 tadi mengenai tipe data non variabel, mengenai konstruksi dasar pengulangan, konstruksi dasar pemilihan, subprogram, dan konstruksi dasar runtutan. Ya, jadi di sini saya membuat program mengenai pemilihan novel yang ada di sebuah toko buku. Jadi mari kita jalankan dulu. Ini saya akan memilih pengarang, saya akan pilih satu saja. Kemudian daftar bukunya sudah keluar di situ, Malik dan Elsa. Yang kedua, Senja, Hujan, dan Cerita yang Telah Usai. 3, Sebuah Usaha Melupakan. Novel-novel di atas lagi promo loh. Masukkan jumlah novel yang ingin dibeli. Misalnya saya masukkan itu 2, total harga sama dengan 180.000. Apakah Anda ingin melihat lagi? Untuk kali ini kita bikin saja tidak, dan menginputkan T, dan dia akan berkata terima kasih. Nah, bagaimana kode program dari program yang sudah dijalankan barusan? Itu kurang lebih seperti ini. Oke, kita langsung baiklah, pertama langsung loncat saja ke program utamanya di integer main. Nah, sini integer main, di sini ada variabel dan tipe data. Ini char itu variabel char, ulang itu adalah char itu adalah tipe data, char karakter, ulang ini itu untuk variabelnya, dan y itu adalah nilainya. Jadi nilai dari variabel ulang ini adalah y. Dan untuk char itu kita harus memakai tanda petik satu seperti ini. Nah, di sini saya juga menggunakan integer x sama dengan 90.000. Ini adalah variabel yang bernilai konstan dan letaknya itu di luar menjadi variabel global. Jadi akan dipakai sampai ke bawah. Dan di sini nilai x itu akan selalu 90.000. Nah,
Kemudian ini ada do. Do ini adalah struktur dasar dari pemilihan do while. Seperti yang tadi dijelaskan, do while ini akan menjalankan program setidaknya satu kali sebelum diulang. Do, di dalam do ini ada program menjalankan seperti ini, selamat datang, ada banyak berikut. Terus di sini ada nama pengarang, keterangannya itu pemanggilan subprogram prosedur. Di sini saya memakai subprogram prosedur untuk mempersingkat, membuat efektif yang program atau coding yang ada di integer main. Nah, integer mainnya akan jadi lebih singkat. Mari kita loncat ke subprogram prosedur dengan nama pengarang. Nah, ini dia subprogram prosedur, itu void nama pengarang, integer pengarang itu parameternya, dan yang akan dikeluarkan itu cout Boy Chandra, 1 Chandra, 2 Eriska Febriani, 3 Budi Baik, 4 Terilie, dan akan menjalankan program terus. Nah, di sini ada if, konstruksi dasar pemilihan, dan saya menggunakan pemilihan majemuk karena ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 pemilihan di sini. Jika di sini kita diminta untuk memasukkan nilai dari variabel pengarang. Nah, jika yang kita masukkan itu 1, jika kondisinya itu pengarang sama dengan 1, maka dia akan mengeluarkan atau menjalankan perintah yang ini, daftar buku 1 Malik dan Elsa, seperti yang sudah dicontohkan di awal tadi. Dan jika kita masukkan nilai 2, yaitu kondisi true kedua, else if pengarang sama dengan 2, yang keluar adalah atau yang dijalankan yaitu ini, daftar buku 1 Dear Nathan, 2 Hello Salma, 3 Thank you Salma, 4 Serendipity. Begitu juga dengan else if pengarang sama dengan 3 dan else if pengarang sama dengan 4. Nah, seperti yang kita lihat, ini letaknya di luar integer main. Nah, ini integer main itu program utama. Letak untuk subprogram prosedur yaitu yang ini mulai ke atas. Nah, sampai sini itu adalah. Jadi bagaimana cara pemanggilannya? Seperti tadi, yaitu nama variabel dan parameter. Nah, ini adalah cara pemanggilan subprogram prosedur tadi. Jadi setelah cout ini, maka dia akan menjalankan program pengarang, yang program nama pengarang, subprogram nama pengarang, yang dimana nanti akan mengeluarkan output seperti nama-nama pengarang tadi, dan juga nanti ada pemilihan buku-bukunya di sana. Kemudian ini adalah perintah cout, ini cin untuk masukkan jumlah, nilai jumlah. Nah, di sini ada pemanggilan subprogram fungsi. Mari kita yaitu subprogram fungsi untuk harga novel dengan judul harga novel, nama harga novel. Kita akan loncat ke subprogramnya. Nah, subprogramnya itu seperti ini. Integer harga novel tipe data, nama prosedur, nama fungsi, nama subprogramnya, dan ada parameter integer x dan integer y. Ini adalah nilai return value-nya, yang dimana jika kita memanggil subprogram fungsi ini, maka yang akan dijalankan itu adalah x dikali y ini. Jika kita menggunakan parameter seperti ini. Dan di sini itu ada cara pemanggilannya. Seperti tadi, ini ada variabel, terus ada nama dari subprogram fungsi, dan ini adalah parameter jumlah dan x. Jumlah ini akan berperan sebagai x dan x akan berperan sebagai y. Jadi di sini karena dalam subprogram fungsi itu yang dijalankan adalah x dikali y, jadi jumlah dikali x. Nilai x sudah kita set tadi, di sini ada integer x sama dengan 90, dan jumlah itu
tergantung dari yang kita masukkan di dalam perintah cin jumlah. Jadi nanti jika kita masukkan 2, yang akan terjadi di bagian ini, bagian total harga adalah 2 dikali 90.000. Nah, setelah dijalankan subprogram fungsi yang ini, dia akan lanjut ke bawah total harga dan mengeluarkan nilai yang didapat dari operasi sebelumnya, yaitu X dikali Y, jumlah dikali dengan X. Kemudian di sini ada while ulang sama dengan Y. Ini adalah struktur pengulangan do while yang dimana program utama itu hampir keseluruhannya di dalam struktur pengulangan do while. Jadi di sini kita nanti diminta untuk menginputkan ulang, yang dimana ulang itu adalah nilainya Y. Jadi jika kita masukkan Y di sini, jika kita menginputkan Y, maka program akan menjalankan ulang dari sini. Nah, maka program yang ini akan dijalankan kembali, diulang kembali. Namun jika tidak, dia akan meneruskan ke bagian ini. Terima kasih. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita jalankan lagi programnya. Run and compile, compile and run. Nah, di sini ada output selamat datang, ada banyak pilihan novel di toko kami. Ada satu, ini beberapa pengarang. Mari kita sini saya akan memilih 4 dan Y. Nah, seperti yang dalam subprogram prosedur tadi, jika kita memilih 4, maka yang keluar adalah ini, daftar buku, 1 pulang, 2 daun yang jatuh tak pernah membenci angin, dan seterusnya. Nah, di dalam dalam integer ini, dari nomor 6 tentang kamu sampai 1 buah Chandra itu adalah bagian dari subprogram prosedur. Nah, kemudian novel-novel di atas lagi promo loh, masukkan jumlah novel yang ingin dibeli. Ini sudah kembali ke program utama yang diketik di integer main tadi. Misalnya dari 6 buku ini kita ingin membeli 3. Nah, total harga sama dengan Rp270.000. Di sini itu total harga ini dimana dapatkannya dari operasi yang ada di subprogram fungsi tadi. Jadi nilai X dikali Y, karena X nya itu jumlah dan Y itu tadi 90.000 sudah di set, ya kita mendapatkan total harga yang dapat dari 3 dikali 90.000 dapat 270.000. Nah, bagian ini apakah Anda ingin melihat lagi? Jika kita masukkan Y, maka program akan diulang lagi. Nah, diulang dari selamat datang, kita masukkan 3 kali ini, akan menjalankan programnya lagi. Misalnya kita beli 2, total harga, dan akan diulang lagi jika kita masukkan Y. Mari kita. Jadi kira-kira seperti itu kode programnya. Selanjutnya itu ada flowchart dari kode program ini. Dan baik, ini adalah flowchart dari program yang saya buat tadi, yang sudah didemonstrasikan sebelumnya. Jadi di flowchart ini kelihatannya lebih sederhana ya, karena ya memang ini hal-hal intinya saja, nggak ditambah aksesoris seperti perintahan untuk output tadi. Jadi untuk program utamanya itu, ini pertama start, terus ada subprogram nama pengarang yang ini nanti kita bahas. Terus di situ ada output berupa tulisan masukkan jumlah novel, dan input kita masukkan jumlah. Kemudian ada pemanggilan untuk subprogram fungsi, jadi subprogram fungsi yang dijalankan. Dan selanjutnya ini berupa output untuk menampilkan total harga, dan ini ada output lagi dengan tulisan apakah Anda ingin melihat lagi. Kemudian kita diminta untuk
menginputkan ulang untuk variabel isi ulang. Nah, ini kondisinya. Jika variabel ulang itu Y, maka kondisi terpenuhi, dan ya, maka program akan diulang kembali dari sini. Diulang kembali dari nama pengarang. Namun, jika tidak terpenuhi selain Y, contohnya di program tadi itu adalah T untuk tidak, dan program akan selesai. Nah, dalam flowchart ini karena saya memakai subprogram, jadi untuk program utama sama subprogramnya dipisah gitu. Selanjutnya yang subprogram nama pengarang yang ini ya. Oke. Itu pertama dia menampilkan output, ada Boy Chandra, Rizka Febriani, Pidi Baik, Terlie. Kemudian ada output lagi tulisan pilih pengarang, dan kita diminta untuk menginputkan nilai untuk variabel pengarang. Nah, di sini ada pemilihan sesuai dengan kode program tadi. Di sini ada pemilihan, jika kondisi pengarang sama dengan 1 terpenuhi, maka dia akan mengeluarkan output yang ini. Jika tidak, dia akan melewatkan perintah yang ini dan mengecek apakah pengarang sama dengan 2. Jika kondisi terpenuhi atau ya, maka akan dikeluarkan output ini. Namun jika tidak, ia akan melewatinya lagi dan memeriksa pengarang apakah kondisi ketiga terpenuhi. Pengarang sama dengan 3. Jika ya, maka yang keluar di output adalah ini. Selanjutnya, jika tidak juga, maka ia akan memeriksa lagi apakah pengarang sama dengan 4. Jika ya, maka akan ditampilkan output seperti ini. Dan jika tidak, maka programnya berakhir, selesai gitu, dilewatkan semuanya. Kemudian ini untuk subprogram harga novel yang di bagian ini ya, bagian ini. Jadi itu programnya simple sekali. Yang harga novel itu hanya proses ya, kalau bentuk kotak ini flowchart proses X dikali Y dan selesai. Karena ya di situ seperti di program tadi yang sudah kita lihat, di situ hanya ada perkalian antara jumlah nilai yang kita masukkan sebelumnya dengan variabel X yang nilainya 90.000. Maka akan dikeluarkan dalam bentuk maka akan disimpan dalam variabel total harga dan akan dikeluarkan atau ditampilkan pada output. Sampai di sini dulu. Dan di masa pembelajaran jarak jauh seperti ini itu kita pasti dihadapkan dengan banyaknya tugas. Dan kalau kalian memiliki tugas yang banyak, jangan mengeluh, jangan pernah ditunda-tunda, just do it, nanti selesai juga. Ciao.